Jadi contohnya koalisi adalah penggabungan atau kerjasama antara beberapa partai politik, 2 atau lebih, dalam mendukung satu calon sampai calon tersebut terpilih menjadi wali kota. Siswa di kompetensi minimum yaitu numerasi dan literasi. Sedangkan survei karakter itu akan mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial emosional yang bisa dilihat dari karakter, beberapa karakter kepribadiannya ya, misalnya dari gotong royong dan kebinekaan dan lainnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Padahal kan katanya AKM pengganti ujian nasional ya, ujian nasional kan untuk tingkat kelas akhir, tapi AKM sekali lagi karena tidak menentukan kelulusan, jadi yang digunakan sampel adalah kelas menengah. Kenapa kok kelas menengah? Karena tujuan dari AKM ini agar dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran di tahun selanjutnya. Seperti itu, jadi ada peningkatan internal dari waktu ke waktu, makanya yang diukur adalah siswa dari level menengah. Kalau awal kan masih beradaptasi ya, kalau tengah kan sudah tahu, jadi akan dievaluasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, dengan menggunakan AKM, apakah akan membuat kemajuan dalam cara belajar siswa menjadi lebih efektif? Bisa jadi juga, ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya. Kalau pertanyaan yang tentang kerjasama dan kreativitas bisa meningkatkan, AKM ini juga bisa jadi membuat siswa belajar lebih efektif dan efisien. Hanya saja kalau AKM ini kan yang diukur hanya kompetensi minimum, literasi dan numerasi. Sedangkan kalau cara belajar efektif itu kan masing-masing pelajaran itu punya strategi yang berbeda seperti itu. Karena AKM kan hanya kompetensi minimum, sedangkan kalau untuk belajar efektif, apalagi untuk pelajaran SMK yang kompleks, ada pelajaran kompetensi keahlian produktif seperti itu ya, itu kan treatmentnya juga berbeda, tapi ya bisa jadi membantu siswa karena kan itu merupakan kompetensi dasar untuk literasi dan numerasi seperti itu. Lanjut, pertanyaan dari Ira lagi, apa yang dimaksud minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum. Minimum itu berarti karena tidak semua konten yang ada di dalam kurikulum itu diukur dalam AKM, karena AKM kan hanya mengukur kemampuan dasar literasi dan numerasi ya, sedangkan kalau kurikulum SMK itu kan lebih kompleks, makanya ini disebut minimum karena tidak semua aspek yang ada di dalam kurikulum itu diujikan, hanya kompetensi dasar numerasi dan literasi. Nah ini, mengapa yang diukur itu kok literasi dan numerasi? Ya karena literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki siswa untuk mengukur kemampuan kognitif mereka.
Kalau kemampuan literasi itu kan kemampuan memahami informasi secara menyeluruh dari teks, sedangkan numerasi itu kemampuan mengidentifikasi informasi dari angka atau numerik gitu. Jadi ya karena yang namanya minimum ya, jadi yang diukur adalah kompetensi dasar literasi dan numerasi. Kemudian pertanyaan dari Uliana, bagaimana cara menjawab pertanyaan antara numerasi dan literasi? Kalau selalu saya lihat soalnya terlebih dahulu baru melihat informasi yang ada, karena biasanya kan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, atau teks bacaan itu kan banyak. Jadi harus fokus ke soalnya dulu baru bisa memilih kira-kira dari soal ini itu kira-kira ada di informasi yang mana. Jadi nggak perlu dibaca semua, karena kalau dibaca semua itu pasti biasanya informasinya terlalu banyak seperti itu. Jadi harus dibaca soalnya terlebih dahulu baru ke informasi yang mendukung soal tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Uliana Masian, apakah soal numerasi dan literasi menjawabnya sama dengan soal biasanya? Ya sama aja sih, pokoknya kalian kan harus memilih jawaban yang menurut kalian benar, cuma mungkin strateginya aja yang berbeda. Kalau biasanya soal itu cenderung pendek, kalau untuk AKM kan soalnya cenderung panjang ya, bacaan atau informasi yang diberikan tuh panjang dan soalnya pendek. Jadi kalian harus fokus ke soalnya dulu baru ke bacaan. Kalau biasanya untuk soal-soal ujian mata pelajaran umum kan soalnya hanya beberapa baris dan pilihan gandanya hanya ya wis pasti itu seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Aulia dan Ari akan saya bahas di slide selanjutnya ini ya. Dari Aulia tadi apa yang dimaksud dengan soal drag and drop, dan dari Ari apa yang dimaksud dengan soal multi tab. Ini adalah contoh soal drag and drop di mana pilihan jawaban itu ada di sebelah kiri, sedangkan soalnya itu ada di sebelah kanan dan kalian tinggal menarik jawaban yang menurut kalian benar. Ini kan ada kotaknya, tarik ke sini. Jadi kalian tinggal menarik drag, dengan drag menekan mouse ke yang kotak jawaban benar. Jadi drop, setelah ditarik di drop, drag and drop seperti itu. Hanya sesimpel itu. Sedangkan soal multi tab, karena multi itu berarti banyak, berarti jawaban yang disediakan itu dan jawaban yang benar pasti lebih dari satu. Jadi nanti misalnya contoh soal yang sederhana ya. Berikut ini yang termasuk negara ASEAN adalah, nah itu nanti di bawahnya akan banyak pilihan kotak-kotak. Ada Indonesia, Korea, Jepang, Vietnam, Malaysia, Thailand. Kalian tinggal klik aja mana yang termasuk anggota ASEAN, misalnya Indonesia, Thailand, Vietnam. Kalau Korea, Jepang kan bukan ASEAN ya, tapi emang negara Asia. Jadi kalian tinggal klik aja, namanya multi tab. Jadi tinggal klik jawaban yang menurut kalian benar, yang pasti lebih dari satu karena multi tab seperti itu. Oke? Baik, karena pertanyaan dari teman kalian tidak seberapa banyak ya, mungkin di antara kalian sudah banyak yang paham atau mungkin sudah jenuh dengan materi yang ada, jadi langsung saja kita ke tugas 14. Setelah menyimak video ini dengan teliti, silahkan mengerjakan latihan soal di quiz yang linknya sudah dibagikan di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP untuk menilai pemahaman kalian tentang jawaban yang sudah saya jabarkan dari pertanyaan kalian. Jadi kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian perlu ya untuk membantu ketika kalian mengerjakan soal. Kesempatan pengerjaan hanya satu kali dan link ini akan terpasang di Classroom mulai pukul 10. Sudah saya setting demikian ya, dan akan berakhir pada hari Rabu 2 Desember pukul 12.00 atau waktu pembelajaran daring berakhir seperti itu. Ini adalah pembelajaran daring terakhir ya, karena pada tanggal 3 Desember kan kalian sudah ada PAS atau penilaian akhir semester dasar. Karena semester ini tugasnya ada 15, maka minggu ini saya akan memberikan 2 tugas sekaligus. Oke? Lanjut ke tugas 15. Silahkan dilihat lagi video materi daring dan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian silahkan mengerjakan latihan soal untuk persiapan PAS Gasal yang linknya akan dibagikan di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP pada hari Kamis 3 Desember 2020. Jadi sudah akan terpasang pada hari pertama PAS dan akan berakhir pada jadwal pengembangan diri PAS. Jadi karena jadwal PAS pengembangan dirinya itu hari Jumat 11 Desember, maka deadline pengerjaan kuis ini adalah hari Kamis 10 Desember 2020. Masing-masing siswa diberi kesempatan sampai 5 kali pengerjaan, jadi manfaatkan dengan baik ya. Nilai yang masuk rekap adalah nilai rata-rata, bukan nilai tertinggi.
Jadi gunakan strategi juga dalam bermain quizzes. Oke? Saya rasa sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Selamat mengerjakan tugas dan selamat mempersiapkan diri mengikuti PAS. Tetap melakukan yang terbaik. Stay safe and stay healthy. Oh ya, untuk pengumuman reward nanti akan saya umumkan di salah satu perwakilan kelas kalian ya, atau mungkin kalau misalnya masih ada pertemuan setelah PAS, nanti akan saya buatkan video untuk siapa saja yang berhak menerima reward. Reward semester ini ada dua ya, ada reward akademis dan reward non-akademis. Reward akademis adalah siswa yang mempunyai nilai rata-rata tugas tertinggi. Jadi rata-rata dari tugas 1 tak sampai tugas 15 ditambah nilai PHB ditambah nilai PAS. Dua siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di masing-masing kelas berarti bisa mendapatkan reward, dan reward non-akademis diperoleh apabila siswa tersebut selama 1 semester mulai dari Juli sampai Desember absensinya itu selalu mengisi absensi online, nggak pernah sakit, nggak pernah izin, nggak pernah alfa, dan nggak pernah terlambat, selalu on time seperti itu. Dua siswa yang memenuhi kriteria akan mendapatkan reward non-akademis. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan tatap muka secepatnya ya. Semoga kalian juga tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.